Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit malam di desa Yunqing selalu dipenuhi cahaya bintang yang berkilauan, seolah langit di sini lebih dekat dari tempat lain. Namun malam ini, Jing Wusen duduk di atap rumah kayu tua peninggalan ibunya, menghitung bintang satu persatu sambil menggerakkan jarinya membentuk pola di udara. Bibirnya bergerak pelan, menyebut angka-angka yang hanya ia pahami. Setiap kali jarinya berhenti, ia mencatat titik itu di kertas lusuh yang sudah penuh dengan koretan rasi aneh. Angin malam berhembus, namun ia tidak merasakan dingin sama sekali. 128. Gumamnya, matanya berkilat, bukan karena pantulan cahaya, melainkan seperti ada sinar dari dalam bola matanya. Di kejauhan, Shen Qianrou memandanginya sambil bersandar di pagar bambu. "Wusen, kau tahu orang-orang menganggapmu aneh? Menghitung bintang setiap malam seperti orang gila." Jing Wusen hanya tersenyum tipis. "Kalau semua orang melihat bintang hanya sebagai hiasan, aku melihatnya sebagai huruf-huruf langit." Sebelum Qianrou sempat bertanya maksudnya, seekor burung hitam melintas cepat di atas mereka, bulunya seperti asap pekat, matanya merah menyala. Anehnya, burung itu terbang tepat di antara pandangan Wusen dan bintang ke-129 yang hendak ia hitung saat jarinya mengarah ke bintang itu. Cahaya bintang meredup, lalu padam seperti lilin ditiup angin. Langit yang biasanya tak berubah, kini kehilangan satu titik cahaya. Qianrou menahan napas Wusen. Bintang itu, namun sebelum ia selesai bicara, Jing Wusen merasakan panas di matanya. Refleks, ia menutup kelopak, lalu melihat pantulan dirinya di permukaan air gentong. Di sana, di dalam iris matanya, muncul simbol aneh menyerupai garis melingkar yang mengurung titik hitam. Suara berat menggema di dalam kepalanya. Satu segel telah terbuka, ia terhuyung. Napasnya memburu. Seger? Segel apa? Tapi tak ada jawaban, hanya gema samar seperti ribuan langkah kaki yang datang dari langit. Dari ujung desa, gong besar dipukul berkali-kali. Penduduk keluar dari rumah dengan wajah panik, menunjuk langit. Seorang tetua berteriak, "Bintang hilang." Tanda kutukan. Qianrou memegang lengan Wusen. "Ini pasti ada hubungannya denganmu." Sebelum Wusen menjawab, sosok berjubah hitam muncul di ujung atap. Sorot matanya tajam menembus kegelapan. "Anak itu. Kau yang memulai formasi segel langit." Wusen mundur setapak. "Siapa kau?" Pria itu tak menjawab, melainkan melangkah maju. Begitu kakinya menjejak jengking, seluruh udara di sekitarnya bergetar. Di belakangnya, langit mulai berwarna ungu pekat, dan suara gong berganti dengan teriakan ketakutan, "Serahkan matamu, atau desa ini akan terbakar malam ini." Qianrou menjerit, tapi sebelum Wusen sempat bereaksi, dari arah hutan terdengar suara langkah pelan dan batuk ringan. Di seorang pria tua dengan rambut panjang perak muncul, membawa tongkat kayu hitam. "Aku sudah mencarimu lama sekali, bocah bintang," ucapnya, menatap Wusen dengan senyum samar. Dalam sekejap, Wusen menyadari malam ini, dunia yang ia kenal akan runtuh. Angin malam menderu saat dua sosok asing berdiri di atas atap desa Yunqing. Jing Wusen merasakan telapak tangannya berkeringat dingin. Sosok berjubah hitam itu menatapnya seperti binatang buas yang mengincar mangsa, sementara pria tua berambut perak memandang santai. "Isakan semua ini hanya permainan. Pergi dari sini, Lu Moxuan." Suara pria berjubah hitam terdengar berat dan dingin. "Ini urusanku, jangan ikut campur." Pengelana tua itu tertawa pendat. "Oh, jadi kau masih ingat namaku? Sayang sekali. Aku justru suka ikut campur jika menyangkut bocah ini." Ia menatap Wusen dengan tatapan yang tajam, namun penuh arti. "Matamu." Akhirnya menampakkan simbol pertama. Jing Wusen menelan ludah. "Kalian siapa? Apa maksudnya simbol ini?" Lu Moxuan mengetuk tangan dengan tongkatnya. "Kau sudah menghitung bintang ke-129, bukan? Setiap bintang yang kau hitung bukan sekadar cahaya, melainkan kunci segel para dewa. Semakin banyak kau hitung, semakin lemah segel itu." Pria berjubah hitam melangkah maju. Suaranya penuh ancaman. "Itu sebabnya bocah ini harus dibungkam sebelum segel benar-benar pecah." Qianrou yang bersembunyi di balik genteng menahan napas. Tangannya meremas kain bajunya sendiri. Wusen melihat ketakutan di matanya dan berdiri di depannya. "Melindungi, kalau memang segel itu berbahaya. Kenapa tidak kalian biarkan saja aku berhenti menghitung?" tanya Wusen, mencoba mencari celah. Lu Moxuan menggeleng, "Kau tidak mengerti,
Begitu simbol pertama muncul di matamu, kau tak bisa menghentikan prosesnya. Bintang-bintang akan datang kepadamu, memaksamu menghitung. Pria berjubah hitam mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya keluar bilah hitam tipis seperti sabit bulan. Cahaya di sekeliling mereka meredup, dan suara jangkrik menghilang. Lu Moxuan memutar tongkatnya. Ujungnya memercikan cahaya biru. Kalau ingin dia, kau harus melewatiku dulu. Hyun Laosu. Nama itu membuat udara di sekitar membeku. Qianru bergidik, mendengar bisikan orang-orang desa dari kejauhan. Nama itu adalah legenda kelam dewa yang disegel karena membunuh 3 klan langit. Hyun Laosu tersenyum tipis. Kau pikir tongkatmu masih bisa menahanku? Moxuan? Tiba-tiba tanah bergetar. Genting rumah berjatuhan. Pohon-pohon di tepi desa berderak patah seperti diinjak raksasa. Langit memunculkan retakan samar. Dan dari celah itu, kilatan merah seperti darah menetes. Lu Moxuan menoleh singkat pada Wu Shen. Bocah, bawa gadis itu ke sumur tua di tengah desa. Di sana kau akan menemukan jawaban pertamamu. Namun sebelum Wu Shen sempat bergerak, Hyun Laosu sudah melesat. Sabit hitamnya memotong udara dan meninggalkan jejak seperti sayatan di malam. Ledakan cahaya biru dan hitam membelah langit. Benturan mereka mengirimkan gelombang kejut yang memecahkan jendela-jendela rumah. Wu Shen terseret ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Suara Lu Moxuan menggema di kepalanya. Entah bagaimana, cepat pergi, atau simbol kedua akan muncul sebelum waktunya. Wu Shen menggenggam tangan Qianru, berlari di antara lorong sempit desa yang berbau asap kayu. Di belakang mereka, langit terus bergetar, seolah pertempuran itu mengguncang lebih dari sekadar bumi di kejauhan. Sumur tua yang dimaksud mulai terlihat, tapi saat mereka hampir sampai, sesuatu bergerak di dalam kegelapan sumur. Mata merah menyala menatap mereka dari bawah permukaan air. Jing Wu Shen terhenti di tepi sumur tua itu. Napasnya memburu. Qianru bersembunyi di belakangnya. Matanya tak lepas dari tatapan merah yang menyala di dalam air. Sumur itu sudah lama tak digunakan. Ditutup oleh papan kayu rapuh yang kini perlahan bergetar seperti ada sesuatu di bawahnya yang ingin keluar. Wu Shen. Itu bukan pantulan lampu kan? Suara Qianru bergetar. Tidak, jawabnya pelan, itu sedang menatap kita. Tiba-tiba papan kayu di atas sumur pecah. Serpihannya berterbangan. Dari dalam air yang hitam pekat, muncul sosok wanita berambut panjang menjuntai. Wajahnya pucat seputih tulang. Bibirnya biru dan matanya merah menyala. Tangannya yang kurus memegang tepi sumur. Kukunya panjang seperti bilah tajam. Aku sudah menunggumu, pewaris bintang, bisiknya. Suaranya menggema aneh seakan datang dari segala arah. Wu Shen menelan ludah. Pewaris. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum tipis. Bintang yang kau hitung telah memecahkan segel pertama. Segel itu adalah pintu ke ruang astral. Dan aku adalah penjaganya. Qianru mundur selangkah. Kalau dia penjaga, kenapa tatapannya seperti mau membunuh kita? Wanita itu tidak menjawab, malah melompat keluar dari sumur dengan gerakan yang terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Wu Shen. Jarinya menyentuh keningnya. Gambar-gambar asing langsung memenuhi benak Wu Shen. Langit penuh bintang. Rapi sebagian bintang dihubungkan garis membentuk lingkaran besar yang terikat rantai emas raksasa. Di tengah lingkaran itu, ada sosok yang duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya setinggi gunung, dan di punggungnya terbakar api yang tak padam itu. Dewa api kuno, gumam wanita itu. Dia salah satu dari 3 dewa yang disegel dalam rasi bintang merah. Kau telah membangunkannya. Wu Shen tersentak, menarik napas panjang. Kenapa aku? Kenapa bintang itu bereaksi padaku? Karena darah ibumu. Jawabnya datar. Dia adalah kunci langit, dan kau pewaris kunci itu. Tiba-tiba suara ledakan dari arah desa mengguncang tanah. Qianru memekik, menoleh, melihat langit bercahaya biru dan hitam. Lu Moxuan dan Hyun Laosu masih bertarung, tapi sekarang retakan di langit semakin besar. Dan dari celahnya menetes cahaya merah darah yang jatuh seperti hujan. Wanita sumur itu meraih tangan Wu Shen. Kalau kau tidak mau dunia ini hancur, kau harus masuk ke ruang astral sekarang. Gunakan matamu, hubungkan semua bintang di langit. Aku belum tahu caranya. Biarkan aku membimbingmu, ucapnya, lalu menatap lurus ke matanya. Dunia di sekeliling Wu Shen mendadak berubah. Ia merasa tubuhnya melayang, meninggalkan desa, melewati kabut tebal, dan tiba di langit tanpa dasar.
Bintang-bintang di sekitarnya berdenyut seperti jantung, dan setiap denyut mengirimkan kilatan simbol di matanya. Namun sebelum ia bisa menyentuh salah satu bintang itu, suara dingin menggema dari kegelapan, "Anak itu milikku." Sebuah bayangan raksasa muncul. Sabit hitamnya melesat ke arah Wusen Haiyun Laozu, berhasil menembus ke dalam ruang astral. Ruang astral terasa tak nyata. Bintang-bintang mengapung di segala arah. Sebagian terang seperti obor, sebagian redup seolah sekarat. Kaki Jing Wusun tidak menjejak tanah, tapi entah bagaimana ia tetap melayang di satu titik. Haiyun Laozu muncul dari kegelapan. Tubuhnya membesar hingga seperti raksasa yang bisa menelan galaksi. Sabit hitam di tangannya memancarkan kabut yang menelan cahaya bintang di sekitarnya, membuat ruang itu semakin gelap. Tidak ada tempat untuk lari. Bocah, suaranya menggelegar, memecahkan keheningan langit. Wanita sumur, yang kini berdiri di samping Wusen, berubah wujud menjadi sosok bercahaya perak. Rambutnya melayang seperti air, matanya memantulkan bintang-bintang. "Gunakan matamu. Hubungkan bintang-bintang sebelum diam, menghancurkan mereka, aku." Belum pernah sabetan pertama sabit Haiyun Laozu melintas, memotong jarak di depan mereka. Satu bintang hancur menjadi pecahan cahaya. Wusen merasakan dadanya nyeri, seolah bintang itu bagian dari dirinya. "Kalau kau ragu, semua akan mati." Bentak wanita itu. Wusen menguatkan napas, menatap satu bintang di kejauhan. Simbol di matanya berputar, mengeluarkan garis tipis cahaya yang menghubungkan bintang itu dengan yang lain. Begitu terhubung, garis itu menjadi rantai bercahaya emas, memancarkan getaran kuat. Haiyun Laozu mengerutkan kening. Jadi begitu caranya kau membangun segan." Ia melesat lagi, kali ini memutar sabitnya seperti pusaran badai. Rantai cahaya itu bergetar hebat. Wanita penjaga sumur melangkah maju, mengangkat kedua tangannya. Puluhan serpihan bintang mengelilinginya, lalu menembakkan sinar ke arah Haiyun Laozu. Lunturan sinar perak dan kabut hitam membuat ruang astral berderak seperti kaca retak. Wusen memanfaatkan momen itu, menghubungkan bintang kedua, ketiga, hingga keempat. Setiap bintang yang terhubung menambah tekanan di udara, membuat kabut hitam semakin menipis. Namun, Haiyun Laozu tiba-tiba menghilang. Wanita penjaga sumur menyipitkan mata, "Hati-hati." Dia bergerak di antara bayangan bintang. Sebuah tangan raksasa muncul dari kegelapan di belakang Wusen. Menariknya, ia berteriak. Tapi sabit sudah melayang menuju lehernya. Di detik terakhir, cahaya biru menyambar, memukul sabit itu, hingga terlempar. Lu Moxuan muncul, tongkat kayu hitamnya retak tapi tetap tegak. "Aku bilang kau tak akan mendapatkannya, Haiyun." Haiyun Laozu menggeram. Matanya memancarkan api hitam. "Kau tidak akan bisa menahanku selamanya." Moxuan, ruang astral mulai runtuh. Bintang-bintang berguncang. Wanita penjaga sumur berteriak, "Segel itu tak bisa dibuat di sini lebih lama. Cepat hubungkan bintang terakhir." Wusen menggertakkan gigi, menatap ke arah bintang paling terang di langit. Namun saat garis cahaya hampir menyentuhnya, bintang itu berdenyut dan berubah menjadi mata merah yang menatapnya balik. Jing Wusen membeku di tempatnya. Cahaya emas dari garis yang ia tarik terhenti, terpantul di permukaan bintang yang kini berubah menjadi bola mata raksasa. Pupilnya berwarna merah menyala, dikelilingi lingkaran api yang berputar perlahan, seperti matahari yang terbakar dari dalam itu. "Bukan bintang," bisik Wusen. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita penjaga sumur menegang. "Tidak, itu segel rasi merah. Kau tidak boleh terlambat." Begitu garis cahaya emas menyentuh bola mata itu, ruang astral bergetar hebat. Rantai-rantai cahaya yang sudah terbentuk sebelumnya bergetar seperti sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari kapasitasnya dari dalam bola mata itu. Terdengar suara rendah, namun bergema seperti ribuan genderang perang. "Siapa yang membangunkanku?" Api menyembur keluar, membakar dua bintang terdekat menjadi abu. Wusen menjerit, merasa panasnya merambat sampai ke sumsum tulangnya. Simbol di matanya berputar liar, tak terkendali. Lu Moxuan melangkah cepat ke depannya, menancapkan tongkat hitam ke udara. Dari ujung tongkat itu, muncul segel berbentuk lingkaran biru dengan pola awan yang berlapis-lapis. "Tidur kembali, Yan Chang'e." Nama itu membuat Haiyun Laozu tertawa keras. "Kau ingin menyegel dewa api kuno? Tongkat rapuh itu tak akan cukup." Wanita penjaga sumur berbalik ke Wusen. Suaranya mendesak, "Kau satu-satunya yang bisa menahan kebangkitannya. Gunakan simbol di matamu untuk membalik aliran cahaya." "Aku tidak tahu caranya." "Kau tak perlu tahu, cukup ingat pola yang selama ini
kau hitung setiap malam. Wilson memejamkan mata, mengingat semua pola bintang yang pernah ia gambar. Simbol di matanya berkilau semakin terang, lalu mengeluarkan puluhan garis cahaya yang menyambar ke berbagai arah. Namun api dari Yan Changye menghantam rantai-rantai itu, memutus beberapa di antaranya. Suara tawa rendah sang dewa bergema, tak ada segel yang mampu menahan apiku. Heiyun Laozu memanfaatkan kekacauan itu untuk melesat ke arah bintang mata, berusaha memotong rantai terakhir. Tapi Lu Moxuan menghalanginya, tongkatnya bertubrukan dengan sabit hitam, memicu ledakan yang memecah sebagian langit astral. Sementara itu, Wusen merasakan tubuhnya semakin ringan, seperti akan terhisap ke dalam mata merah itu. Qianrou entar, bagaimana muncul di sampingnya, meraih tangannya. Kalau kau masuk, kau mungkin tak bisa kembali. Tapi kalau kau diam, dunia kita akan hancur. Pilihan itu menghantam Wusen seperti palu. Napasnya memburu, tapi di dalam matanya, simbol berputar lebih cepat, hingga membentuk lingkaran penuh. Lalu, tanpa pikir panjang, ia melompat menuju mata merah itu. Cahaya emas dan api merah bercampur, dan seluruh ruang astral pecah menjadi ribuan pecahan cahaya. Di detik terakhir sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara Yan Changye yang penuh rasa puas. Akhirnya, aku bebas. Gelap, lalu panas. Panas yang begitu menyiksa hingga kulit Jing Wusen terasa seperti akan terkelupas. Saat kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah daratan merah membara yang tampak seperti lautan magma beku. Langitnya berwarna hitam pekat, retak-retak, dengan semburan api yang keluar dari celah. Aku di mana ini? Suaranya serak, matanya mencari Qianrou, tapi ia sendirian. Dari kejauhan, siluet raksasa terlihat duduk bersilang. Tubuhnya terbuat dari bara menyala, dan setiap tarikan napasnya memuntahkan asap merah pekat yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Saat Wusen melangkah maju, tanah di bawahnya retak, memancarkan cairan lava. Suaranya terdengar lagi. Kali ini tak sekadar gema, melainkan langsung masuk ke kepala Wusen. Kau di dalam hatiku, pewaris bintang. Sosok raksasa itu membuka matanya, dua bola api raksasa yang memandang lurus ke arahnya. Aku Yan Changye, dewa api kuno, kau yang membangunkanku. Dan karenanya, kau terikat denganku. Wusen mundur satu langkah. Aku tidak mau terikat. Aku hanya ingin menghentikan semua ini. Tawa Yan Changye bergemuruh, membuat semburan api meledak di sekitarnya. Berhenti? Api tak pernah berhenti membakar. Namun, aku bisa memberimu pilihan. Kendalikan aku, atau aku yang mengendalikanmu. Tiba-tiba, api menyambar dari tanah, membentuk rantai menyala yang melilit kaki Wusen. Simbol di matanya bereaksi, mengeluarkan cahaya emas yang memutus rantai itu seketika. Yan Changye terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Menarik, kau punya kekuatan seger, tapi belum sempurna. Jika kau mampu melewati 3 ujian api, aku akan mengizinkanmu meminjam kekuatanku. Jika gagal, tubuhmu akan jadi wadahku. Sebelum Wusen bisa bertanya, daratan di bawahnya runtuh. Ia jatuh ke jurang api, dan saat mendarat, ia berada di sebuah arena bundar dikelilingi dinding lava. Dari dalam lava, muncul makhluk-makhluk berbentuk serigala, namun seluruh tubuhnya terbuat dari bara menyala. Tantangan pertama, suara Yan Changye menggema. Kalahkan penjaga api, tanpa memadamkan nyala di tubuhmu sendiri. Wusen menunduk api kecil kini, membakar lengannya. Ia bisa merasakannya seperti nyawanya sendiri. Jika api itu padam, mungkin ia akan mati. Serigala-serigala bara melolong dan menyerbu. Wusen melompat menghindar. Simbol di matanya mengeluarkan garis cahaya yang membentuk tombak emas. Ia menusuk salah satu serigala, tapi makhluk itu malah meledak menjadi bola api yang membakar lebih besar di sekelilingnya. Panas semakin menyiksa. Napasnya mulai terputus-putus. Di dunia luar, pada saat yang sama, Lu Moxuan dan wanita penjaga sumur terkejut melihat tubuh Wusen kini berdiri di tengah ruang astral. Matanya tertutup, tapi dari pori-porinya menyembur api merah. Qianrou memegang dadanya, berbisik, Wusen, kau harus kembali. Namun retakan di langit dunia nyata semakin melebar, dan dari sana, cahaya api mulai mengalir masuk. Lava di sekeliling Jing Wusen mendidih, memuntahkan semburan api setinggi pohon. Serigala-serigala bara mengitari lingkar arena. Mata mereka merah menyala. Gigi mereka seperti bilah besi membara. Setiap langkah mereka membuat tanah bergetar, dan udara di sekeliling menjadi lebih panas. Wusen menatap api kecil yang membakar lengannya. Api itu terasa seperti bagian dari jantungnya sendiri.
ia mengerti jika padam, hidupnya akan berakhir. 30 napas waktu. Suara Yan Changye menggema di kepalanya. Bertahanlah, dan ujian pertama akan kau menangkan. Serigala pertama menerjang. Wu Shen melompat ke samping, mengayunkan tombak emas yang terbentuk dari simbol di matanya. Tombak itu menembus tubuh sang serigala, meledakkannya menjadi bunga api yang menyambar Wu Shen. Api di lengannya berkobar lebih besar, memberi kekuatan di ototnya. Dia tersadar api bukan musuh di sini. Api adalah bahan bakar. Serigala kedua melompat dari arah berlawanan. Wu Shen memutar tombaknya, memukul makhluk itu hingga terhempas ke lava. Ledakan bara terjadi, percikan api menempel di tubuh Wu Shen, membuat simbol di matanya semakin terang. Namun jumlah mereka tak berkurang. Dari lava, dua serigala baru muncul. Kini lebih besar, dengan semburat api hitam di punggungnya. Api hitam itu rasa berbeda dingin, menusuk seperti jarum es di kulit. Begitu salah satu serigala menyentuhnya, nyala di lengan Wu Shen beredup sedikit. Api hitam itu memadamkan hidupmu. Suara Yan Changye memberi peringatan. Hindari atau hancurkan secepatnya. Wu Shen menggeram, melompat ke arah serigala api hitam. Simbol di matanya berputar cepat, menciptakan busur cahaya yang memotong makhluk itu menjadi dua. Begitu tubuhnya pecah, api hitamnya padam, berubah menjadi debu bercahaya. Dia memanfaatkan momen itu untuk melawan serigala kedua. 3 tarikan napas tersisa. Dengan teriakan keras, Wu Shen menancapkan tombaknya ke tanah. Api dari lengannya menjalar ke senjata itu, merambat ke tanah, lalu meledak dalam lingkaran cahaya yang membakar semua serigala tersisa menjadi abu. Arena kembali sunyi, lava perlahan surut, dan suara Yan Changye terdengar lagi. Ujian pertama selesai. Panas di sekeliling mereda sedikit, namun tanpa peringatan. Tanah di bawahnya runtuh lagi, dan Wu Shen jatuh ke dalam lorong api berbentuk spiral. Ujian kedua, suara Yan Changye kali ini lebih berat, adalah melawan dirimu sendiri. Wu Shen terhempas di dataran baru, dan di depannya berdiri sosok yang identik dengannya. Bedanya, mata sosok itu memancarkan api hitam, dan senyumnya penuh kebencian. Aku adalah kau, katanya, tapi tanpa rasa ragu. Aku akan menggunakan kekuatan Dewa Api untuk menghancurkan segalanya, termasuk dunia yang kau sayangi. Di dunia luar, Lu Moxuan mulai kehilangan kendali menahan retakan langit. Qianru menatap tubuh Wu Shen yang masih diselimuti api merah. Kalau dia gagal di dalam, dia akan jadi monster di sini. Jing Wu Shen berdiri diam, menatap sosok di depannya dirinya sendiri. Tapi dengan aura yang begitu pekat, hingga udara terasa membeku. Api hitam di mata sosok itu bergolak, memantulkan kilatan amarah yang tak pernah ia akui. Kau bukan aku. Wu Shen menggeram, bayangan itu tertawa pelan. Aku justru adalah kau yang sesungguhnya. Semua kebencian, semua penyesalan, semua rasa ingin membalas dendam. Aku adalah itu semua. Api hitam di tangan bayangan itu berubah menjadi tombak, identik dengan tombak emas Wu Shen. Namun setiap ayunannya meninggalkan bekas retakan di tanah. Satu ayunan saja, dan hawa panas berubah jadi gelombang yang merobek udara. Wu Shen mengangkat tombaknya untuk menangkis. Tetapi benturan pertama membuat tulangnya bergetar. Api marah di lengannya menyala lebih terang, seolah ingin melawan api hitam yang menekan. Bayangan itu bergerak lebih cepat. Setiap serangannya seperti menguji kelemahan hati Wu Shen. Ingat saat kau berdiri di bawah hujan, menatap jasad ibumu, tak bisa berbuat apa-apa. Ingat saat kau hanya bisa melihat dari jauh saat desa dibakar. Semua itu karena kau lemah. Kata-kata itu seperti racun. Simbol di mata Wu Shen mulai bergetar, dan api di lengannya berkedip nyaris padam. Tutup mulutmu. Wu Shen berteriak, menusukkan tombaknya. Tapi bayangan itu menangkis dengan mudah, lalu membalas dengan tendangan yang membuat Wu Shen terpental jauh. Saat tubuhnya menghantam tanah, ia mendengar suara samar lembut, tapi jelas. Jangan biarkan dia menulis ulang siapa dirimu. Itu suara yang familiar, suara ibunya. Meski ia tahu ibunya telah tiada, bayangan itu melangkah maju. Tombak hitamnya diarahkan tepat ke dada Wu Shen. Serahkan kendali, biarkan aku mengambil alih, kita akan menjadi kuat. Dan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Tombak itu menusuk, tapi berhenti hanya beberapa inci dari jantungnya. Api merah di lengan Wu Shen tiba-tiba menyembur, menelan tombak hitam dan memaksa bayangan itu mundur. Wu Shen bangkit, matanya berkilau dengan 2 warna emas di kiri, merah di kanan. Aku memang punya kebencian, aku memang punya amarah, tapi itu semua adalah bagian dari aku. Bukan tuan atas diriku.
Serangan berikutnya bukan sekadar tebasan, simbol di matanya berputar, dan tombaknya berubah menjadi garis cahaya yang menghantam bayangan itu. Setiap pukulan membuat api hitamnya memudar, menampakkan ratakan di tubuhnya. Bayangan itu berteriak, merubah menjadi pusaran api hitam yang terserap ke dalam tubuh Wosin. Api marah di lengannya kini menyatu dengan semburat hitam namun terasa jinak. Terkendali, lantai arena runtuh lagi, dan Wosin jatuh ke ruang berikutnya, di mana sebuah gerbang batu menjulang di atasnya, terukir simbol bintang-bintang. Yang kini ia tahu adalah bagian dari segel dewa di dunia luar. Retakan langit melebar, Lu Moxuan terengah-engah. Kalau dia tak cepat, segelnya akan pecah dan dewa itu akan bebas. Qianru menggenggam pedangnya erat. Kalau itu terjadi, dunia akan habis. Tubuh Jing Wuxin mendarat di lantai batu yang dingin, tepat di depan gerbang raksasa berukir bintang-bintang. Setiap bintang di ukiran itu memancarkan cahaya samar, tersambung oleh garis tipis membentuk pola rumit seperti rasi langit kuno. Di tengah gerbang ada sebuah lingkaran kosong, seakan menunggu sesuatu untuk melengkapinya. Wuxin mendekat, dan simbol di matanya mulai berputar, seolah bereaksi terhadap pola di gerbang. Ini bukan sekadar pintu. Ini adalah formasi segel, pikirnya. Ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh salah satu bintang, namun tiba-tiba tanah di sekitarnya berguncang. Dari celah-celah lantai muncullah patung-patung batu berbentuk prajurit, matanya menyala biru pucat. 10 prajurit batu mengepungnya, dan masing-masing mengangkat senjata kuno yang terasa memancarkan kekuatan yang tak kalah berbahaya dari serangan manusia hidup. Wosin memutar tombak emasnya. Kalau ini ujiannya, aku akan pecahkan. Pertempuran meledak seketika. Gelombang emasnya beradu dengan pedang batu, menciptakan percikan api. Satu patung hancur di bawah pukulan Wosin. Namun kepingan batunya malah menyatu lagi, dan membentuk tubuh baru. Tidak mungkin dihancurkan dengan kekuatan biasa. Gumamnya, mata Wosin menyala, dan ia mulai membaca pola pergerakan para prajurit. Setiap langkah mereka seolah mengikuti jalur yang membentuk rasi bintang tertentu. Ia teringat kata-kata ibunya saat ia masih kecil. Bintang tidak pernah bergerak acak. Mereka menari mengikuti lagu yang tak terdengar. Wosin memejamkan mata, membiarkan telinganya menangkap irama langkah itu. Saat ia membuka mata lagi, ia tahu di mana titik lemah mereka. Dengan gerakan cepat, ia melompat di antara dua prajurit, menusukkan tombaknya ke salah satu bintang di lantai. Cahaya merah dan emas meledak, dan dua patung langsung retak hingga debu. Satu persatu titik bintang di lantai dihantamnya sesuai urutan yang tepat, dan setiap kali ia berhasil, prajurit batu runtuh tanpa kembali bangkit. Akhirnya, semua patung hilang, dan gerbang perlahan terbuka. Dari balik celahnya, cahaya bintang yang jauh lebih terang memancar, dan sebuah bola kristal melayang keluar. Bola itu transparan, namun di dalamnya berputar sebuah miniatur langit malam, lengkap dengan ratusan bintang yang berkelap-kelip. Tanpa ragu, Wosin menyentuhnya, dan bola itu larut menjadi energi yang meresap ke dalam tubuhnya. Simbol di matanya berevolusi lagi. Kini satu garis tipis melingkar di sekelilingnya, membuat tatapannya terasa dalam seperti langit malam. Namun sebelum ia bisa melangkah masuk, suara berat menggema dari dalam kegelapan di balik gerbang. Wahai pewaris cahaya bintang, siapkah kau menghadapi yang mengawal takdir? Udara menjadi dingin, dan dari kegelapan itu, keluar sosok berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik topeng perak berbentuk bintang pecah. Di dunia luar, retakan langit mulai memancarkan cahaya merah. Lu Moxuan menghela napas berat. Dia harus menang di ujian ini, atau segelnya runtuh total. Langkah-langkah sosok berjubah hitam itu terdengar berat, namun anehnya tidak menimbulkan gema di lantai batu. Setiap kali ia melangkah, bintang-bintang di dinding bergetar, seperti ikut memberi hormat. Aku, Xing Luoquan, penjaga takdir, menguji apakah kau layak memegang segel dewa. Suaranya terdengar dalam, namun seperti datang dari segala arah. Jing Wuxin memutar tombak emasnya. Kalau aku gagal, takdir yang terhubung padamu akan terhapus. Termasuk hidupmu, jawab Luokun sambil mengangkat tangan. Udara di sekitar mereka bergetar. Tiba-tiba, semua bintang di dinding berputar cepat, lalu berhenti. Dan Wuxin menyadari, darah di nadinya terasa mengalir mundur. Ini, kau memundurkan waktu tubuhku, serunya terkejut. Penjaga takdir hanya tersenyum samar di balik topeng. Bukan tubuhmu saja. Seluruh ruangan ini kembali ke momen 3 napas lalu. Dengan satu gerakan tangan, Luokun menebas udara.
sebuah belati hitam keluar dari kehampaan, menusuk tepat ke jantung Wusen. Namun sebelum bilah itu menembus, Wusen memaksa matanya bersinar. Memanggil energi bintang yang baru ia dapatkan dari ujian sebelumnya. Waktu kembali bergerak normal, dan ia memantulkan belati itu dengan poros tombaknya. Kalau kau bisa mengubah waktu, aku akan menghitungnya lebih cepat daripada kau bisa membaliknya. Luo Kun tertawa pelan, tapi nada suaranya berat. Kebanyakan yang mengatakan itu mati. Pertarungan dimulai. Setiap kali Wusen mengayunkan tombaknya, Luo Kun membalikan waktu ke momen sebelum serangan itu terjadi, membuatnya terasa sia-sia. Namun Wusen bukan tipe yang menyerah hanya karena permainan aturan. Ia mulai mengamati pola pembalikan waktu Luo Kun setiap kali waktu diputar. Bola bintang di mata Wusen berkedip mengikuti rasi tertentu. Ia menyadari bahwa pembalikan itu tidak acak ada titik pusat, sebuah bintang kunci di arena yang menjadi jangkar waktu Luo Kun. Begitu ia menemukannya, Wusen membuat serangan tipuan. Ia memutar tombaknya ke arah Luo Kun, tapi di saat terakhir, ia melompat dan menghujamkan ujung tombak ke bintang kunci di lantai. Arena bergetar hebat, suara retakan memenuhi udara. Luo Kun terhuyung, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat terkejut. Kau menghancurkan jangkar waktu Kur. Kalau bintang tak bisa menghitungmu, maka aku yang akan menghitung bintangmu, jawab Wusen. Matanya bersinar tajam, dengan jangkar waktu hancur. Kecepatan Wusen meledak, ia melancarkan serangan beruntun, membuat Luo Kun mundur selangkah demi selangkah. Terakhir, sebuah tusukan menembus topeng perak itu, menghancurkannya. Di balik topeng, wajah Luo Kun tampak muda, terlalu muda untuk disebut penjaga kuno. Namun mata itu memancarkan cahaya yang tak terbatas umur. Luo Kun terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau lulus. Tapi kau baru saja membuka jalur yang takkan bisa kau tutup lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang, lalu masuk ke dalam dada Wusen. Simbol di mata Wusen kembali berevolusi kini, di dalam lingkarannya. Bintang-bintang berputar mengikuti orbit takdir. Di luar, Lu Moxuan menatap langit yang kini retakannya melebar. Dia semakin dekat ke inti segel, tapi juga semakin dekat ke kehancuran. Udara malam di luar gerbang bintang terasa tebal, seperti diselimuti kabut yang bukan kabut biasa. Jing Wusen melangkah keluar. Napasnya berat setelah ujian melawan penjaga takdir. Namun sebelum ia bisa menghirup udara bebas sepenuhnya, angin kencang menerjang dari arah kiri, membawa aroma logam yang menusuk hidung. Sebuah rantai panjang melesat, berkilau oleh cahaya bintang yang dipadatkan menjadi bilah-bilah kecil. Rantai itu membelit tombaknya sebelum ia sempat mengangkatnya untuk bertahan. Serahkan bola kristal bintang, atau kau akan mati, tanpa sempat melihat langit lagi. Suara berat seorang pria terdengar dari balik kabut. Dari kegelapan, muncul sosok berjaket kulit naga perak. Matanya pucat seperti bulan purnama, dan di bahunya tergantung sebuah kantong kulit yang memancarkan kilatan cahaya. Aku, Qian Hole, pemburu cahaya bintang. Wusen mengerutkan kening. Pemburu? Jadi kau memang mengincar semua orang yang keluar dari gerbang ini? Hole tersenyum bengis. Bukan semua. Hanya mereka yang berhasil membawa segel bintang. Kau tahu berapa harga bola itu di pasar bayangan? 10 tahun hidupmu tak akan cukup untuk membayarnya. Rantai itu tiba-tiba membara. Api biru menyala di sepanjang sisinya. Wusen merasakan panasnya menembus kulit. Ia memutar tubuh, menarik tenaga bintang di matanya untuk mendinginkan logam itu, lalu meledakkan kekuatan lewat tombaknya hingga rantai terlepas. Namun Hole bergerak secepat kilat, tangannya yang lain menarik sebuah panah dari dalam kabut. Ujungnya terbuat dari pecahan meteor yang memancarkan kilatan hitam. Begitu panah dilepaskan, ruang di sekitarnya tampak pecah seperti kaca. Panah itu bergerak bukan hanya lewat udara, tapi juga lewat bayangan dari setiap sisi. Wusen melihat kilatan yang sama mengarah padanya. Ia memutar tombak ke bawah, menghantam tanah, dan memanggil simbol segel takdir yang baru ia dapatkan dari Xing Luo Kun. Simbol itu menyala, menciptakan jalur waktu singkat yang memundurkan gerakan panah satu napas ke belakang. Namun Hole bukan orang bodoh. Ia mengubah arah tembakan di detik terakhir, membuat panahnya kembali sejajar dengan Wusen. Ledakan besar terdengar saat panah menghantam tombak Wusen. Energi benturan memantun ke dinding tebing, meruntuhkan batu-batu besar. Di balik kabut, mata Hole menyipit. Menarik. Kau bisa memutar waktu, meski hanya sebentar. Itu berarti segelmu memang asli. Wusen menarik napas panjang. Dan itu berarti kau akan terus memburuku sampai aku atau kau yang mati.
Woli hanya mengangkat bahu, tepat sekali. Pertarungan pun pecah, rantai menyala seperti naga api, panah hitam melesat di antara celah, dan tombak Wusen berputar seperti pusaran bintang. Suara benturan memenuhi udara, memecah keheningan malam. Di kejauhan, Lu Moxuan dan Fei Ling Er mengintip dari balik batu besar. Ling Er berbisik, kalau Wusen kalah, bola kristal itu akan jatuh ke tangan pemburu. Itu artinya segel akan berganti tuan. Moxuan mengangguk pelan, kita tidak bisa ikut campur sekarang, tapi kalau ia bertahan, ini akan membuat semua pemburu di Benua mulai memburunya. Di tengah percikan api dan kilatan cahaya, Wusen menatap lurus ke arah Woli. Kalau kau ingin segel ini, maka bersiaplah kehilangan nyawamu. Kabut di sekitar gerbang bintang mulai berputar, seolah langit dan bumi sedang tertarik ke dalam pusaran. Wusen berdiri tegak, tombaknya tertancap di tanah, menarik napas panjang. Di matanya, titik-titik cahaya bintang mulai berputar membentuk lingkaran. Woli tersenyum miring, memutar rantainya yang menyala seperti naga api. Kau pikir permainan cahaya itu bisa mengalahkanku? Wusen tidak menjawab. Ia mengangkat telapak tangan ke langit, dan dari pusaran di atas kepalanya, 6 jalur cahaya turun, melingkari medan pertempuran. Jalur-jalur itu bukan sekadar cahaya, mereka adalah orbit darat, lintasan energi yang diikatkan pada darat dan takdir lawannya. Begitu Woli melangkah, kakinya seakan menabrak dinding tak terlihat. Gerakannya melambat setengah detik cukup bagi Wusen untuk menusukkan tombaknya. Tombak itu melesat, namun Woli memutar tubuhnya. Rantainya berubah menjadi perisai berlapis api biru. Benturan membuat tanah di antara mereka pecah menjadi retakan besar. Woli menggeram, orbit darah. Teknik itu dilarang di 7 benua. Hanya pembunuh bayaran dari pavilion bulan hitam yang berani memakainya. Mendengar itu, mata Wusen menyipit, menarik. Jadi kau tahu teknik ini? Karena kau juga pernah menjadi bagian dari pavilion? Woli tertawa pendek, suaranya dingin. Pernah? Tidak, aku masih anggota, bahkan sekarang. Aku pemburu bintang atas perintah langsung Dewi Segel Keabadian. Ucapan itu membuat darah Wusen terasa membeku. Dewi Segel Keabadian adalah makhluk yang selama ribuan tahun menjaga rahasia segel-segel kuno di dunia. Jika ia mengirim pemburu, berarti segel di tangan Wusen lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Woli menatapnya tajam, kau tak mengerti. Segel di tanganmu bukan sekadar kekuatan, ia adalah kunci yang bisa membuka gerbang 9 surga, dan siapapun yang membukanya akan membawa bencana pada semua dunia. Wusen mengangkat tombaknya lagi. Kalau begitu, seharusnya aku menghancurkannya sekarang juga. Woli tertawa nyaring, hancurkan? Kau bahkan belum tahu cara memegangnya dengan benar. Serangan berikutnya datang tanpa ampun. Woli memanggil 3 panah meteor sekaligus, masing-masing bergerak di lintasan berbeda, memanfaatkan celah di orbit darat untuk menembus pertahanan Wusen. Namun Wusen telah memprediksi pergerakan itu. Ia memutar orbit darah menjadi orbit tertutup, membuat panah-panah itu memantun dan kembali ke arah Woli. Ledakan besar terjadi. Api biru dan cahaya bintang bercampur, memecah kabut malam. Saat debu mengendap, Woli berdiri dengan luka di bahunya. Darahnya menetes ke tanah dan bercampur dengan cahaya bintang. Wusen menatapnya tajam. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bertahan. Aku akan memastikan kau tidak bisa kembali pada dewi itu. Woli tersenyum, meski berdarah. Kita lihat, siapa yang akan jadi pemburu dan siapa yang akan jadi mangsa. Langit di atas mereka tiba-tiba bergetar, seolah bintang-bintang ikut menyaksikan duel ini. Cahaya di sekeliling Woli mulai berdenyut, seperti jantung raksasa yang memompa energi kosmik ke seluruh tubuhnya. Luka di bahunya menyala, lalu sembuh dalam sekejap. Wusen merasakan tekanan yang begitu pekat hingga sulit bernapas. Ia mundur selangkah, mengencangkan genggaman pada tombaknya. Jadi ini kekuatan aslimu. Woli tertawa rendah. Suaranya bergetar seperti gemuruh dari kedalaman luar angkasa. Kau hanya melihat kulitnya saja. Tiba-tiba, dari punggung Woli, sayap-sayap besar muncul. Namun sayap itu bukan dari bulu atau kulit, melainkan dari serpihan cahaya bintang yang membentuk sisik naga. Tubuhnya memanjang, matanya menyala keperakan, dan di dahinya muncul tanduk spiral berkilau. Wusen mengerutkan kening. Naga bintang. Woli menatapnya dengan tatapan predator. Benar, aku adalah pemburu dari garis keturunan naga pertama yang pernah menelan bintang. Dengan satu kepakan sayap, Woli menghilang dari pandangan, hanya meninggalkan riak cahaya.
dalam sepersekian detik, ia sudah berada di belakang Wushen. Wushen memutar tubuhnya dan menangkis serangan cakar Huoli. Dentuman logam melawan logam memecahkan udara, namun kekuatan Huoli mendorongnya mundur puluhan langkah, meninggalkan jejak retakan di tanah. Kalau terus bertahan, aku akan kalah, pikir Wushen. Dalam hatinya, segel di punggung tangan mulai berdenyut, memanggil kekuatan yang selama ini ia tahan. Huoli terbang berputar di atasnya, memancarkan hujan meteor kecil dari sisiknya. Setiap meteor meledak begitu menyentuh tanah, menciptakan medan perang penuh kawat, dan hati Wushen memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya, garis-garis emas merambat dari segel di tangannya ke seluruh tubuh. Kalau begitu, aku akan mempertaruhkan semuanya. Ia menghentakkan tombaknya ke tanah. Dari titik itu, ribuan jalur cahaya bintang memancar seperti jaring, membentuk konstelasi penjara langit, sebuah formasi kuno yang bahkan naga pun tak bisa keluar dengan mudah. Huoli menghentikan serangannya, tatapannya berubah serius. Kau berani menggunakan segel itu secara langsung. Tubuhmu akan hancur sebelum kau bisa membunuhku. Wushen tersenyum tipis. Kalau aku harus hancur, setidaknya aku akan menyeretmu bersamaku. Formasi mulai menyala. Bintang-bintang di langit berputar mengikuti pola segel. Lalu, dari setiap titik cahaya, turun rantai-rantai kosmik yang berusaha mengikat Huoli. Huoli merong, suaranya mengguncang seluruh lembah. Sayapnya meledak menjadi ribuan bilah cahaya, memotong rantai-rantai itu satu persatu. Namun semakin banyak ia memutus, semakin banyak rantai baru yang turun. Wushen menggertakkan gigi. Tubuhnya mulai retak seperti porselen. Darah emas menetes dari sudut bibir, tapi matanya tetap terfokus. Sekarang hanya satu langkah lagi. Huoli dengan tatapan penuh kemarahan dan kebanggaan menukik lurus ke arahnya. Kalau kau ingin mengikat seekor naga bintang, kau harus siap membayar dengan nyawamu. Langit di atas mereka pekan, memperlihatkan lautan bintang yang tampak lebih dekat dari sebelumnya, seolah dunia ini akan runtuh jika salah satu dari mereka menang. Suara dentuman terakhir dari bentrokan kekuatan Wushen dan Huoli membuat langit benar-benar retak. Retakan itu terbuka lebar, memperlihatkan samudera bintang yang berputar lambat, namun memancarkan cahaya mematikan. Gravitasi lenyap, Wushen dan Huoli tersedot masuk. Tubuh mereka melayang di antara planet-planet mini dan nebula yang seakan hidup. Huoli tertawa lebar, inilah rumahku yang sesungguhnya di sini. Setiap bintang adalah pedang, dan setiap gelombang cahaya adalah peluru. Ia mengepakkan sayapnya, dan dari kejauhan, ribuan bintang kecil mulai bergerak mengikuti iramanya. Melesat ke arah Wushen, seperti hujan panah tak terhitung jumlahnya. Wushen memutar tombaknya, menciptakan pusaran cahaya yang memantulkan serangan itu. Namun setiap pantulan justru memicu ledakan kecil yang semakin memperburuk situasinya. Di sini aku kalah kecepatan. Aku harus memancingnya mendekat, pikir Wushen. Ia menginjak sebuah pecahan asteroid, lalu melesat maju, memanfaatkan formasi konstelasi penjara langit yang masih samar-samar aktif di tubuhnya. Huoli menghilang, muncul di belakang Wushen. Cakarnya siap mencabik. Namun Wushen sudah memprediksi gerakannya. Ia memutar tombak dengan kekuatan penuh, memukul Huoli hingga terpental ke sebuah bintang yang langsung retak dan meledak. Ledakan itu membentuk pusaran gravitasi, menyeret keduanya semakin dalam ke inti lautan bintang. Di inti itu, terdapat sebuah bola cahaya raksasa bintang kuno dengan segel rumit mengelilinginya. Wushen langsung mengenali pola itu. Segel ini sama seperti yang ada di tanganku. Huoli terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. Kau baru sadar. Segel di tanganmu hanyalah pecahan kecil dari segel ini, dan bintang ini adalah penjara bagi dewa yang pernah menantang seluruh ras naga bintang. Kata-kata itu membuat darah Wushen membakul. Jadi, selama ini kita bertarung tepat di atas penjara seorang dewa. Huoli melayang mendekat, matanya bersinar. Bukan hanya itu. Aku bertarung denganmu untuk membuka segelnya. Seketika, cahaya dari tubuh Huoli memancar, menyusup ke segel di bintang itu. Retakan kecil mulai muncul di permukaan cahaya. Wushen berusaha menyerang, tapi setiap kali ia mendekat, energi dari bintang itu mendorongnya menjauh. Sementara itu, suara dalam segel mulai terdengar, suara yang dalam, berat, dan mengandung aura kuno. Siapa yang berani membangunkanku? Huoli tertawa puas. Bangunlah, dewa penguasa kekosongan. Dunia ini sudah terlalu lama tenang. Wushen menggertakkan gigi. Kalau segel ini terbuka,
seluruh dunia akan musnah. Segel itu bergetar semakin keras, cahaya memancar, membuat seluruh lautan bintang berputar lebih cepat, dan tarikan gravitasi mulai menyeret mereka semua ke arah bintang itu. Wall-E membuka kedua tangannya, seakan merangkul kehancuran yang akan datang. Selamat datang. Di awal akhir dunia, bintang kuno itu bergetar hebat. Retakan pada segel semakin melebar, memancarkan kilatan cahaya perak yang tajam seperti pedang. Setiap kilatan menembus ruang, membelah asteroid, bahkan menghancurkan planet-planet kecil di sekitar. Wuzhen memaksa tubuhnya maju meski tarikan gravitasi dari bintang semakin brutal. Ototnya tegang, napasnya membara, dan darah mengalir di pelipis. Kalau aku tak menghentikannya sekarang, semuanya akan berakhir. Wall-E justru berdiri di tengah badai cahaya. Tubuhnya bersinar seperti bara api. Wajahnya penuh kegirangan. Rasakan, Wuzhen. Ini adalah kekuatan yang tak bisa dilawan oleh manusia atau naga manapun. Suara dari dalam segel semakin jelas, dalam dan menggema. Lepaskan aku. Dan aku akan memberimu kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Wall-E meraih kedua sisi retakan segel, lalu memaksa membukanya. Terang menyilaukan keluar, menelan sebagian besar lautan bintang. Wuzhen menutup mata sejenak. Lalu ingatan masa kecilnya muncul momen saat ibunya, Wuyanmei, memberitahu arti sebenarnya dari menghitung bintang. Anakku, bintang bukan hanya hiasan langit. Mereka adalah kata-kata para dewa, dan hanya orang yang benar-benar memahami hitungannya, yang bisa mengubah takdir. Mata Wuzhen terbuka, pupilnya bersinar seperti ribuan titik cahaya. Ia mulai menggerakkan jarinya, menghitung cepat formasi bintang di sekitarnya. Setiap hitungan memunculkan garis tipis cahaya yang menghubungkan satu bintang dengan bintang lain, membentuk pola rumit. Wall-E terhenti sejenak, wajahnya berubah. Itu formasi segel 3 lapisan. Bukan, jawab Wuzhen sambil menancapkan tombaknya ke inti bintang terdekat. Ini adalah formasi pemutar takdir. Tiba-tiba, seluruh lautan bintang berputar berlawanan arah. Cahaya dari formasi itu menembus retakan segel, menahan kekuatan dewa di dalamnya. Suara dari dalam segel menggeram marah, berani sekali kau, anak manusia. Tapi ini belum berakhir. Gelombang energi dari segel menghantam Wuzhen, membuat tubuhnya terhempas jauh. Darah menyembur dari mulutnya, namun ia tetap memegang tombaknya erat-erat. Wall-E berteriak frustasi dan mencoba kembali memecahkan segel, tapi formasi yang dibuat Wuzhen mulai menutup celah-celahnya. Cahaya perak memudar, dan suara dari dalam penjara perlahan menghilang. Saat segel hampir tertutup sempurna, dewa di dalamnya berbisik lirih, suatu hari kau akan membutuhkan kekuatanku, dan saat itu, kau sendiri yang akan memanggilku. Wuzhen terdiam, napasnya berat. Formasi terakhir mengunci segel, dan lautan bintang kembali hening. Wall-E yang terluka parah, melarikan diri ke dalam kegelapan kosmos, meninggalkan ancaman samar yang masih menggantung di udara. Wuzhen menatap bintang-bintang di sekelilingnya, menghitung bintang. Ternyata bukan hanya untuk membaca nasib, ini adalah bahasa untuk berbicara dengan para dewa. Dan mungkin suatu hari, aku akan membutuhkannya lagi. Dengan tubuh penuh luka, ia kembali ke dunia fana, membawa rahasia yang hanya ia ketahui, bahwa segel itu suatu saat pasti akan pecah. Dan saat hari itu tiba, perang antara langit dan bumi akan dimulai.